Halo semuanya, selamat datang di Digital World Cup. Kenalkan, saya Muhammad Isa sebagai host dan depan saya Saya sebagai host. mungkin penonton pengen tahu nih siapa nama kakak-kakak ini, boleh perkenalan dulu. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku saya Dia Monica dan di sini aku gak sendiri, di sini aku ditemani sama teman aku. Halo semuanya, perkenalkan saya di sini aku akan menanyakan komunikasi guys. Jadi apa yang diketahui kabar terkenalnya tentang etika komunikasi? Jadi menurut aku ya, etika komunikasi itu kayak yang kita etika itu bagaimana cara kita berkomunikasi di dunia digital, apa yang harus kita lakukan di dunia digital dan kita harus tahu apa yang baik dan juga apa yang buruknya. Itu sih menurut aku. Pertanyaan dari saya ini lumayan simpel menurut kalian aja. Apa kenapa kita harus beraplikasi apa di dunia maya? Apakah ada hal positifnya dan risikonya? Jadi kenapa kita harus sopan di media sosial itu pasti ya ada dampak positif dan juga negatifnya. Menurut aku ya dampak positif itu kayak kita tuh bakal disegani sama orang lain yang lihat komentar kita ataupun postingan kita. Nah, dan juga orang lain itu bakal menghormati kita, yang hormat kepada mereka itu sih kata aku. Itu salah satunya kan ya. Mungkin ada tambahan dari itu. Kayak kalau misalnya kita nggak sopan dan ya, kalau kata-kata kita yang kurang sopan itu, kita mungkin ada kemungkinan kita bisa adanya kita bullying atau kita bisa ketemu dia akibat kata-kata kita. Untuk pertanyaan ketiga, saya ingin berbicara serius nih untuk ada unsur agamanya sedikit. Bagaimana agama mempengaruhi cara beretika online? Dalam agama itu ada sebuah hadis yang menyatakan apabila kita tidak bisa berbuat yang baik maka diamlah gitu. Karena tadi ya kalau misalkan kalian juga terkena yang apa ya kayak bully gitu, kalian bakal gimana sih kalau kalian ngalamin kayak gitu? Menurut aku ya, aku nggak tahu sih sebenarnya gimana. Soalnya jujur aku tuh juga jarang posting di media sosial. Paling kayak status di WhatsApp atau apalah kayak gitu. Jadi kurang tahu. Tapi kalau misal nih, aku mau posting video, terus ada komentar negatif, ya aku biarin aja sih lihat yang positif aja. Aku sih karena kan kayak di dalam kayak keluarga gitu kayak aku sih kadang postingnya tahu ada beberapa komentar yang sampai tulis banget gimana makan tapi aku biasa aja sih kan ini apa mereka gak usah dilihat aja sih. Oh iya, dan juga menurut aku ya kalau misalnya kita lihat postingan yang menurut kita kurang suka nih, kita tuh gak boleh ngasih komentar buruk, mending kita lihat yang lain aja gitu aja sih. Tinggal skip gitu ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari podcast kali ini ya. Kan kita dari cuma ngomongin contoh jelasannya aja. Saya pengen lihat dong gimana contoh perilaku yang komen kayak gitu, kayak gimana sih contoh komennya? Jadi menurut aku ya kayak contoh hate comment itu kayak misalkan tadi sama Teh Rajita kayak ada yang komen ih kenapa tetenya kurus banget atau apalah gitu. Nah sebenarnya itu tuh mungkin ya memang ada beberapa yang emang tujuannya tuh ngejudge, tapi mungkin ada juga beberapa yang sebenarnya itu tuh bukan ngejudge, itu karena ini gak bisa menggunakan kata tanda kata gitu loh. Atau intonasi sedikit ya. Misalkan ada orang nih, ada komen nih yang di ujung katanya tuh ada tanda serunya. Nah kita tuh bisa nganggap itu tuh kayak marah atau apalah. Kalau caps lock juga kan sama ya, padahal kan bisa jadi orang itu tuh kayak excited atau apa gitu kan. Salah paham kayak gitu ya. Kita sering kali menyalahartikan gak sih? Iya. Gara-gara itu doang sih Ya kan dari perkataan orang tersebut itu kayak cuma ngasih tahu bukan kayak marah-marah untuk itu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tete Sasa sama Kak kita
karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penonton yang stay sampai akhir. Semoga informasi bermanfaat di masa depan. Saya Muhammad Ustaz Haryansa sebagai host dan rekan saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye bye.